Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan kesempatan untuk hadir di majelis ini. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini mari kita renungkan tema pentingnya ikhlas dalam beramal. 1. Makna ikhlas. Ikhlas berarti melakukan segala amal ibadah hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena ingin dipuji, dilihat orang, atau tujuan duniawi lainnya. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan niatnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 2. Pentingnya ikhlas. Tanpa ikhlas, amal ibadah bisa sia-sia. Allah hanya menerima amal ibadah dari hamba yang ikhlas. Dalam Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5, Allah berfirman, "Padahal mereka tidak disuruh kecuali agar menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama." 3. Orang ikhlas. Tidak peduli apakah tidak dipuji atau tidak. Tetap istiqomah walau tidak dilihat manusia. Tidak merasa amalnya besar, selalu merasa amalnya belum cukup. 4. Bahaya tidak ikhlas. Riya. Riya pamer dalam ibadah, termasuk syirik. Rasulullah SAW bersabda, "Yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil." Para sahabat bertanya, "Apakah syirik itu ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Riya." Hadis riwayat Ahmad. Hadirin yang dirahmati Allah, mari kita periksa kembali niat dalam beramal. Jangan biarkan amal kita rusak karena ingin dipuji manusia, sebab hanya amal yang ikhlas yang akan sampai kepada Allah dan dibalas dengan surga. Adapun pentingnya ikhlas. Banyak orang berbuat baik, tapi kalau niatnya bukan karena Allah, maka amal itu bisa menjadi sia-sia, bahkan bisa mendatangkan azab. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi menceritakan tentang 3 orang pertama yang diadili di akhirat. Seorang mujahid, seorang alim yang mengajarkan ilmu, dan seorang dermawan. Tiga-tiganya terlihat hebat, tapi ternyata tidak semuanya ikhlas. Mereka beramal karena ingin disebut pemberani, alim, dan dermawan. Maka mereka adalah orang-orang pertama yang dilemparkan ke neraka. Nauzubillah. Ini menunjukkan bahwa sebesar apapun amal tanpa ikhlas tidak akan ada nilainya. Dan adapun tanda-tanda amal ikhlas. Ikhlas memang perkara hati, tapi ada tanda-tanda yang bisa kita lihat. Di antaranya, tidak merasa kecewa saat tidak dipuji, tidak merubah semangatnya meskipun tidak ada yang melihat, tetap beramal meskipun tidak ada manfaat duniawi yang didapat. Dan ada cara melatih ikhlas. Ikhlas bukan sesuatu yang langsung jadi. Kita perlu melatih dan menjaga keikhlasan sepanjang hidup. Berikut beberapa tipsnya. Luruskan niat sebelum, saat, dan setelah beramal. Niat itu seperti setir kendaraan. Arahkan terus agar tetap di jalur. Sembunyikan amal jika bisa. Nabi bersabda bahwa salah satu golongan yang mendapatkan naungan Allah di hari kiamat adalah orang yang bersedekah secara diam-diam
hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diberikan tangan kanannya. Perbanyak doa. Nabi Muhammad SAW yang sudah dijamin surga pun sering berdoa, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyekutukanmu dalam keadaan aku mengetahui, dan aku memohon kepadamu ampunan darimu terhadap apa yang tidak aku ketahui." Dan adapun keikhlasan membawa ketentraman. Hadirin sekalian, orang yang ikhlas akan selalu merasa cukup, tenang, dan tidak mudah goyah. Ia tidak mudah tersinggung, tidak merasa perlu menonjolkan diri, dan yakin bahwa setiap kebaikan akan Allah balas, meskipun tidak melihatnya. Mari kita terus jaga dan perbaiki niat dalam setiap amal, karena kita bukan hanya ingin beramal, tapi ingin amal itu diterima oleh Allah. Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Maidah ayat 27. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang ikhlas dalam beramal, menerima amal kita, dan mengampuni kehilapan kita. Amin ya robbal alamin. Cukup sekian kultum yang saya sampaikan mengenai ikhlas dalam beramal. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.